Hai, jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kaulah muda dan kaulah tua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini Abang Parku akan membahas film asal Spanyol berjudul Piggy tahun 2022. Mengisahkan tentang seorang wanita cantik kelebihan berat badan yang selalu kena bully oleh seluruh tetangga dan juga teman sekolahnya. Hingga suatu ketika semuanya berubah ketika si wanita bertemu dengan seorang psikopat yang haus akan darah. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP dan let's play the story. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita cantik yang mengalami obesitas bernama Sarah yang hidup di pinggir kota negara Spanyol. Di usianya yang masih terbilang muda, Sarah harus membantu ibu bapaknya di toko daging bakut atau babi. Terlihat Sarah murung karena melihat teman-teman sekolahnya sedang bermain di luar toko. Sebenarnya orang tua Sarah tidak melarangnya bergaul, namun Sarah takut dirinya akan dibully oleh teman-temannya yang bertubuh proporsional. Apalagi selama ini Sarah selalu jadi bahan olok-olokan mereka. La fiesta con la Clau. Tengo que estudiar. Tiene que estudiar la chaval. La niña que quiere ir de fiesta. Bueno, ¿se ha estudiado? Ketua dari geng cabe-cabean proporsional itu adalah Claudia, di mana mereka berniat untuk pergi gupakan di sebuah sungai yang berada di dekat hutan. Namun sebelum ke sana, Claudia bersama kedua temannya menyempatkan diri untuk mampir ke toko daging bakut milik orang tua Sarah guna membeli daging bakut buat di barbeque. Di sana, mereka yang melihat keberadaan Sarah langsung memfoto dan menguploadnya di Instagram dengan caption keluarga babi. Tentunya ketika melihat postingan Claudia, Sarah merasa sangat sedih dan marah, apalagi saat ada yang komen dengan ejekan gendut. Beralih ke kolam renang yang lumayan ramai, di mana lokasinya tak jauh dari rumah Sarah. Terlihat seorang pelayan seksi bernama Rosa sedang membawakan minuman untuk seorang pria misterius. Kita panggil aja Garong. Nah, karena bodinya yang melengkung kayak tol Jakarta Cikampek, tak jarang Rosa selalu dilecehkan oleh para pengunjung kolam renang, di mana si Garong kelihatannya nggak suka melihat si pelayan dilecehkan oleh pria tersebut. Itu que mira, payaso. Sementara itu di rumah, Piggy terlihat sedang makan babi rica-rica bersama keluarganya. Namun kali ini Sarah nggak mood makan, nggak seperti biasanya. Bapak dan ibu yang melihat anaknya murung kemudian menyuruh Sarah makan di luar dan mencari udara segar. Mungkin aja si Sarah bosen terus-terusan makan daging babi di rumah. Untuk itu Sarah pun mencoba keluar rumah dan pergi ke kolam renang, di mana kebetulan kolam renang saat itu sedang sepi dan hanya ada satu orang pria, yaitu si Garong. Karena sepi itulah Sarah pun memberanikan diri untuk berenang memakai pakaian seksi yang biasa dipakai oleh wadon-wadon dari Hollywood. Belum sempat Sarah berendam di kolam, mendadak ada Claudia dan juga kedua temannya yaitu Maka dan Roci. Mereka langsung membuli Sarah habis-habisan dari kejauhan. Sarah yang melihat itu pun hanya bisa terdiam dan hanya memendam amarahnya dengan cara menggigit rambutnya. Tak cukup membuli dengan hinaan, Claudia and the gang lalu menyerok Sarah yang lagi berenang layaknya menangkap seekor ikan paus. Bersamaan dengan itu, si Garong pun memperhatikan mereka, sedangkan Sarah yang udah nggak tahan dengan bulian kemudian menyelam sampai tak menyadari bahwa ada mayat pria, yang mana pria itu adalah orang yang melecehkan pelayan tadi pagi. Di sini belum dijelaskan kenapa si pria bisa meninggal di dalam kolam renang. Saat Sarah ingin pulang, Claudia and the gang ternyata mengambil semua baju dan juga handuknya. Dengan terpaksa, Sarah yang masih basah kuyup pulang hanya memakai pakaian renang. Sampai ketika di perjalanan, Sarah kena bully lagi sama cowok-cowok engas yang melecehkannya. Dengan tega, para pria itu melecehkan Sarah dan menyebutnya daging babi, sampai-sampai Sarah menangis.
Nggak pengen dibully untuk ketiga kalinya, Sarah pun berjalan melewati jalan pintas, yang mana Sarah nggak sengaja menemukan ada mobil yang terparkir di pinggir hutan. Dan faktanya, mobil itu adalah milik si Garong yang sedang menculik Macha, Claudia, dan juga Roci. Si Garong yang ingin pergi dari hutan menyempatkan diri untuk memberikan handuk kepada Sarah, sebab dia nggak tega melihat Sarah menangis sepanjang jalan. Di saat itu juga, Sarah melihat ada Claudia yang meminta tolong kepadanya. Namun karena masih kesal dengan perbuatan Claudia and the gang tadi, Sarah tak memperdulikannya. Dia malah berterima kasih kepada Garong yang sudah berbaik hati. Dari sini kita baru mengetahui Garong adalah seorang psikopat yang tadi menghabisi pria yang tenggelam di kolam renang. Ya estamos tarados. Sepulangnya ke rumah dalam keadaan memakai handuk, Sarah pun kena omelan emaknya lantaran berenangnya kelamaan. Di sini Sarah pun gak terlalu menggubrisnya. Dia malah makan camilan sambil membuka laptop, di mana dia melihat bahwa Claudia merepost ulang postingan milik Roci yang memperlihatkan foto Sarah dan bapak ibunya dengan caption 3 anak babi. Hal itu pun membuat Sarah dirundung dilema antara sakit hati dan menyesal kenapa dia membiarkan Claudia and the gang diculik oleh Garong. Setelah itu, Sarah yang lagi menjaga toko disuruh sama bapaknya buat beli lampu di supermarket. Mau nggak mau, Sarah yang masih trauma dengan kejadian kemarin akhirnya memberanikan diri keluar rumah. Dimana pada saat ingin kembali ke toko, tiba-tiba ada si ibu yang langsung mengajak Sarah ke kolam renang, karena di kolam renang telah ditemukan seorang mayat. No sé lo que ha pasado en la piscina. ¿Tú sabes algo? Ana, tu padre puede esperar. Venga, vamos. Sesampainya di sana, Sarah pun mual-mual ketika tahu bahwa mayat tersebut sudah ada sejak kemarin sore, yang mana kemarin Sarah berenang sendirian, dan itu berarti dia berenang bareng mayat. Nah, lantaran takut anaknya dikira hamil duluan sama tetangga, ibu Sarah pun bilang kalau anaknya mual gara-gara kemarin berenang bareng mayat. Mengetahui Sarah berenang di kolam kemarin, polisi pun coba menanyakannya. Akan tetapi, Sarah yang gak mau terlibat berdalih kalau dirinya nggak pernah berenang di kolam, melainkan di sungai. Itu semua dikarenakan kalau Sarah berenang di kolam, Claudia and the gang selalu mengejek dirinya dan juga keluarganya sebagai keluarga babi. Melihat anaknya emosi, si ibu pun membawa Sarah pulang, lalu memberikannya soda agar Sarah lebih tenang. Vamos a bajar la piscina. Pero como que no. Sara, no mienta, ¿eh? Es verdad. Ketika makan malam, si ibu pun memberikan Sarah makan dengan sayuran, sementara bapak dan juga adiknya malah makan daging babi. Hal itu dilakukan karena si ibu nggak mau anaknya diejek lagi, jadi Sarah harus diet. Namun di sini Sarah belum bisa menerima dan malah mengejek ibunya juga dengan sebutan gendut. Dengan kata lain, Sarah nggak mau berusaha untuk mengurangi berat badannya. Padahal dengan dietlah dia akan berhenti dibully. Hola, Clau. ¿Te callas? Está gorda, me tiene que adelgazar. Tú también estás gorda. Tak lama berselang, datanglah ibu Claudia ke rumah yang bertanya kepada Sarah apakah dia melihat Claudia. Sebab sudah beberapa hari ini Claudia nggak pulang-pulang. Namun alih-alih menjawab, si ibu yang kesal dengan perlakuan Claudia kepada anaknya malah mengusirnya pergi. No lo sabía, lo siento. Pero se te ha perdido a ti con mi hija, Elena. Me la hacen bullying. Y tú tienes el santo coño de venir aquí a mi casa a preguntar. Kembali ke Sarah yang lagi kelaparan gara-gara tadi cuma makan sayur-sayuran. Dia lalu memakan snack yang disembunyikannya. Dari situ Sarah baru ingat bahwa dia kehilangan HP-nya pada saat berenang tempo hari, yang mana HP itu berada dalam tas yang diambil Claudia and the gang. Karena takut diomelin emaknya lagi, Sarah pun berusaha mencari HP-nya dengan cara mengambil HP ayahnya diam-diam. Y trae una cervecina fresca. Selanjutnya, dia berjalan menuju hutan dan menelpon HP-nya berharap dia bisa mendengar suara dari HP miliknya. Dan benar aja, Sarah berhasil mendengar nada dering HP-nya. Sebelum itu, Sarah juga menemukan ada kuku palsu yang kemungkinan itu adalah milik Claudia.
Saat Sarah berhasil menemukan tas yang berisikan HP-nya, tiba-tiba ada si Garong yang ada di belakang. Di mana pada saat yang bersamaan, ibu Claudia yang bernama Elena sedang mencari keberadaan Claudia dengan cara melacak HP-nya. Si Garong pun lantas membawa Sarah tanpa melukainya. Bahkan si Garong juga memanggil nama Sarah dengan sangat lembut. Kemudian si Garong pergi dari tempat itu, sementara Sarah bersembunyi dari Elena dan juga polisi yang tengah mencari keberadaan Claudia. Alih-alih menemukan anaknya, Elena dan polisi malah menemukan mayat Rosa, si pelayan kolam renang, yang faktanya hilang ketika penemuan mayat di kolam renang. Dari sini bisa disimpulkan bahwa si Garonglah yang telah membunuh Rosa dan juga pria yang tenggelam di kolam renang. Llama a la Guardia Civil. Joder, llama. Sepulangnya ke rumah, Sarah pun langsung mencuci bajunya dan mengembalikan HP milik ayahnya. Saat sudah berada di kamarnya, tanpa disangka Sarah menonton video pembuahan sambil membayangkan dirinya dibuahi oleh si Garong. Sepertinya di sini Sarah suka dengan Garong yang memanggilnya dengan sangat lembut. Dan selesainya melakukan hal yang sangat tidak disarankan, mendadak ada si Pedro, teman Claudia yang sering membuli Sarah. Dia memanggil agar Sarah keluar. Pada awalnya Sarah ragu menemui Pedro karena takut dibully. Tapi lantaran merasa bersalah dengan apa yang terjadi dengan Claudia and the gang, Sarah menemuinya. Vamos. Di sana, Pedro menanyakan apakah Sarah melihat Claudia, karena sebelum Claudia and the gang menghilang, Pedro dikirimkan video oleh Claudia tentang Sarah yang diserok di kolam renang. Agar suasana tidak tegang, Pedro pun memberikan Sarah rokok agar bisa menjawab pertanyaannya. Perlu diketahui, ini adalah kali pertama Sarah merokok. Akhirnya, Sarah pun mengatakan yang sejujurnya bahwa benar tempo hari dia berenang di kolam. El vídeo lo borré. Borraste la... Como si yo hubiera hecho algo. Akan tetapi, Sarah nggak jujur kalau Sarah diculik oleh Garong psikopat. Di saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba datang Elena yang memaksa Sarah untuk mengatakan di mana keberadaan Claudia, karena dia yakin Sarah menyembunyikan sesuatu. Di tengah kekacauan ini, si Pedro yang licik mengatakan bahwa si Sarah saat itu ada di kolam renang. Tentunya hal itu menyulut emosi Elena dan langsung menjambak Sarah, sebab dia mengira kalau Claudia hilang akibat ulahnya. Beruntung ada ibu Sarah yang datang dibarengi oleh Pak Polisi. Déjala en paz, Elena. Ay, entiéndela, el Pedro. Y llevan toda la noche para arriba y para abajo. Mira para acá, Sara. La última en verlas en la piscina. Di kantor polisi, Sarah diinterogasi mengenai kesaksiannya di kolam renang. Sarah pun menceritakan bahwa dirinya memang ada di kolam renang pada saat itu, tapi dia nggak tahu ada mayat di sana. Sarah juga menceritakan bahwa Claudia beserta Roci dan Maka mengambil semua pakaiannya sehingga Sarah harus pulang dalam keadaan setengah telanjang. Sarah pun hanya menceritakan itu saja, jadi polisi pun melepaskan Sarah dan ibunya. Se metieron conmigo. Está mi hija acusada de algo. Solo estamos hablando. Di perjalanan pulang, Sarah bertemu dengan Pedro dan juga bapaknya, yang mana wajah si Pedro ini babak belur akibat dipukuli sama bapaknya. Hal itu dilakukan karena Pedro dituduh terlibat hilangnya Claudia, Macha, dan juga Roci. Perdona si este café ha causado alguna molestia. Sementara itu, di rumah Sarah ternyata ada si Garong yang sedang mencuri celana dalam milik Sarah. Tanpa dia sadar, di belakangnya ada bapak Sarah memergokinya. Gak banyak basa-basi, si Garong langsung menganiaya si bapak sampai tidak berdaya. Tak lama setelah itu, datanglah si ibu dan juga Sarah, di mana si ibu di sini bertanya sebenarnya apa yang Sarah sembunyikan, sebab si ibu menemukan ada handuk Claudia yang ada bercak darahnya. Sarah di sini pun tak mau cerita bahwa handuk itu sebenarnya diberikan oleh si Garong, pria misterius yang telah menculik Claudia and the gang. Sarah lalu mengungkapkan isi hatinya bahwa si ibu dan si bapak tidak pernah memahaminya, yang ada malah menuduh Sarah sama seperti orang lain. Di tengah adu bacot hebat, tiba-tiba datang si Garong yang langsung menampar si ibu.
Setelah menampar si ibu tanpa rasa bersalah, Garong kemudian membawa Sarah ke mobilnya, di mana sebelum berangkat ada cowok-cowok pengangguran yang menghina Sarah. Tentu aja Garong yang mendengar itu pun kesal dan langsung menabrak mereka. Dan setelahnya saat dalam perjalanan, Sarah pun bingung dan belum mengerti dengan apa maksud dan tujuan Garong. Di satu sisi dia adalah psikopat, tapi di sisi lain dia sangat baik kepada Sarah. Hingga secara mendadak ada banteng di tengah jalan yang membuat mereka berdua kecelakaan. Kemudian Garong pun membawa Sarah ke markasnya. Terlihat Garong sangat khawatir melihat Sarah yang tidak sadarkan diri. Kayaknya si Garong ini jatuh cinta sama Sarah. Sampai ketika Garong keluar, Sarah yang baru tersadar lalu mengeksplor markas Garong. Secara mengejutkan, Sarah dak-dikduk belalang kuncup ketika melihat Claudia dan juga Roci yang sedang dalam keadaan tergantung. Di mana kedua pembuli ini terharu saat melihat Sarah ingin membantu mereka. Namun belum sempat semua ikatannya terlepas, Sarah mendengar ada langkah kaki Garong sehingga dia pun bersembunyi. Melihat para tawanannya dibebaskan, Garong pun merasa kesal dan marah kepada Sarah. Dia kemudian melukai Roci sampai-sampai si Sarah yang melihatnya sambil bersembunyi merangkak ketakutan. Bahkan ketika dia mencoba untuk kabur, Sarah melihat ada mayat maca yang sudah dimutilasi jadi beberapa bagian. Di luar dugaan, Garong pun datang dan tak ingin melukai Sarah. Dia malah menenangkan Sarah dan meminta Sarah untuk membalaskan dendamnya kepada Claudia dan juga Roci. Pada awalnya Sarah berpikir ini adalah momen yang tepat buat balas dendam. Akan tetapi Sarah masih punya hati nurani. Dia malah balik menyerang Garong. Tentunya Garong bisa dengan mudah menghindari serangan dari Sarah. Di momen ketika Garong ingin segera membunuh Claudia dan juga Roci, Sarah langsung menusuk Garong. Sampai secara nggak sengaja peluru shotgun Garong mengenai tangan Claudia hingga hancur. Sarah yang benar-benar nggak bisa melihat orang lain tersiksa, lalu mencoba menggunakan cara yang agak ekstrim untuk melumpuhkan Garong. Dia menggunakan giginya yang kuat dan juga sehat untuk menggigit leher Garong layaknya zombie yang sedang kelaparan. Akhirnya, Sarah berhasil menghabisi satu-satunya orang yang memahami dan menyayanginya dengan tulus. Meski sudah berhasil menghabisi Garong, Sarah tetap merasa bersalah karena selama ini Garong sudah bersikap baik kepadanya, walaupun cara yang digunakan Garong salah. Di saat Sarah sedang bersedih, Roci masih sempat-sempatnya memanggil Sarah dengan sebutan babi, sehingga inilah yang terjadi. ¿Qué has hecho, Cerdi? Faktanya, Sarah lebih memilih menjadi orang baik. Dia tak menembak Roci dan juga Claudia. Justru, Sarah menyelamatkan mereka berdua dengan cara menembak ikatan mereka. Selanjutnya, Sarah pun berjalan dengan wajah dan sekujur badan penuh darah. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Pedro, di mana Pedro langsung memboncengnya pulang ke rumah. Dan film pun berakhir. Bisa dibilang Garong adalah sosok orang yang tidak suka melihat penindasan. Bisa kita lihat di awal film, Garonglah yang membunuh pria yang telah melecehkan Rosa, si pelayan kolam renang. Kalau ada yang bertanya kenapa Rosa juga dibunuh, mungkin Rosa ini tahu kalau Garong membunuh pria itu. Jadi Garong ikut membunuhnya agar tidak ada saksi mata. Terus wanita yang dibunuh si Garong di rumah itu siapa? Di sini nggak dijelaskan secara detail siapa wanita tersebut. Meskipun perhatian
dan Garong kepada orang-orang ditindas sangatlah baik, namun tidak bisa dibenarkan jika harus membunuh mereka, apalagi cuma demi kepuasan semata. Dari film ini kita bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Sarah. Meskipun dia sudah dibully habis-habisan oleh Claudia and the Gang dan juga yang lain, Sarah lebih memilih untuk menjadi orang baik, di mana kejahatan dia balas dengan kebaikan. Di film ini juga diperlihatkan tentang kebiasaan Sarah mengkonsumsi camilan, permen, dan juga soda, yang mana hal itu nggak baik dan dapat menyebabkan obesitas yang akan merugikan diri sendiri. Dari ibu Sarah kita juga belajar sebenarnya tujuan si ibu melarang Sarah makan banyak itu sangatlah baik, supaya berat badannya turun. Dengan begitu Sarah nggak bakal dibully lagi. Sedikit kata bijak yang bisa menggambarkan film ini adalah teruslah berbuat baik, walau kadang orang itu jahat kepada kita, karena ketika kejahatan dibalas kebaikan, maka itu adalah perbuatan yang mulia dan terpuji. Sekian review film kali ini, kurang lebihnya Abang Parku mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan ya. Jangan lupa kasih kritik dan saran kalian di kolom komen bawah. Terima kasih kaulah muda dan kaulah tua yang udah nonton sampai habis. Abang Parku pamit dulu, salam apa? Ya, salam Parku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.